Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sunnah Surabaya, Jawa Timur. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yardawna bidinil misas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina yawmaz ziham, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyam. Allahumma inni as'aluka bi nuril azim alladzi malarkana 'arsyillahil azim wa qamat bihi awwalul azim an tusalliya ala maulana Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyil azim biqadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammadu ya dzal khulqil azim. Wasallim alaihi wa ala alihi misla dhalik wa jama' bainana ma bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqdhatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lidhatina amjimuju fid dunya qabla akhirati ya azim. Amma ba'd. Hadratil quramal izza wal ulama wal masyayikh al abajil wal amathil ala ra'sihim hadratil mukarram al hafidh Ki Haji Muttaqin, pengasuh Pondok Pesantren Subulus Salam, dalas sedaya keluargi, para gus-gus ning-ning keluarga beliau ingkang dalem mulyakaken, para masyayikh, para habaib, para asatid ustadzat, para pejabat pemerintah ingkang hadir, kula mboten saged nyebut setunggal-setunggalipun, napa wonten bupati, napa camat, napa sinten atau yang mewakili. Mungkin saking Polri, Kapolres, napa Kapolsek, atau Dandim atau Danramil, sedaya pejabat ingkang hadir, para wali santri, para hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Pengapunten lati telat, mboten radi niki, tapi nggih pun betul-betul telat.
niki pun wancine bubar, tapi hadirin hadrat tasik dipun pertahankan, bahkan mungkin bertahan dengan sendirinya sebagai bentuk mahabbah, cinta dumateng pengasuh, cinta dumateng pendidikan. Mungkin kalau wau sampun kathah acara pengisian sejatipun pun cekap kangge panjenengan sedaya. Abote tiyang janji kinten setahun yang lalu kula janji saged hadir. Kelersan kalau wingi teng Semarang, teng Jepara rada kumat, sakit. Tapi keranten gedene tanggungan janji nggih dereng sehat saestu kula tetep berangkat mriki. Mangken badhe niki terus wangsul teng Surabaya. Mila kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya terutama pengasuh saha para majelis pengasuh, asatidah, ustadzat. Biasa tiang nyebut asatidah niku dianggap ustadz perempuan, kelantan nonton tak marbutoi. Padahal asatidah itu jamaknya ustadz. Jadi asatidah lan ustadzat. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tasikiyat di dalam diri kita, pesan kesan bulan suci Ramadan kalau wingi. Tasikiyat di dalam diri kita, hasil didikan madrasatul Ramadan, pengenalan pada diri kita. Tanpa Ramadan kita mboten mengenal sinten kita menika. Mila Ramadan 1 bulan adalah madrasatul dhamir, sebuah tarbiyah revolusioner, melawan nafsu, menghadapi nafsu, menantang lan nulayani karpe nafsu selama 1 bulan. Tentu menika akan mengasar, melabet dumateng diri kita. Pesan dan kesan menika menahan diri dumateng napa-napa ingkang dilarang agama, bahkan ingkang halal, ingkang milik kita pun kita sanggup untuk menahan diri selama 1 bulan. Sehingga konco-konco ingkang sukses ngelampahi poso bulan suci Ramadan disebut sebagai manusia-manusia yang kembali kepada fitrahnya, kepada kesuciannya. Artinya manusia yang telah memahami siapa dirinya sebetulnya. Panjenengan nek kepingin semerap sinten panjenengan, ya Ramadan, poso Ramadan 1 bulan itulah kita sebetulnya. Jiwa kita, ruhaniyah kita, niku sebetulnya nilai daripada kita, nilai daripada kemanusiaan kita. Seorang syair menyatakan, ya khadimal jismi kam tasqali khidmatihi atat lubur ribha mimma fi khusranu.
akbil ala nafsi wastakmil fadailaha anta bin nafsi lan bijismi insanu. Hai pelayan jasad, pelayan gembung, pelayan anggota zahir, sudah seberapa kerugian yang kau dapatkan untuk melayani jasad kalian? Pun pinten kerugian ingkang panjenengan dapatkan dari pelayanan-pelayan selama 11 bulan untuk melayani jasad, melayani zahir. Adakah kalian atau engkau mencari keuntungan di suatu perbuatan yang justru tidak ada untungnya, yang ada hanya ruginya? Melayan jasad niku sing wonten namung rugi. Oleh karena itu akbil ala nafsi, ayo hadap, ngadep nang jiwa kita sedaya, atur rawat jiwa kita, wastakmil fadailaha, dan sempurnakan keutamaan-keutamanya. Anta bin nafsi la bil jismi insanu. Anda disebut manusia itu bin nafsi, dengan jiwa Anda. Panjenengan disebut manusia keranten ruhaniyah panjenengan, insaniyah panjenengan, bukan jasad panjenengan, bukan tampilan-tampilan dohir panjenengan, bukan gagahnya sosok panjenengan, bukan tegap dan idealnya susun tubuh panjenengan, tapi jiwa yang ada pada diri panjenengan, itulah manusia. Jiwa yang tegap, sosok tubuh ingkang ideal tanpa memiliki jiwa rohaniah, maka tidak ada artinya. Nggih napa mboten? Nggih Bu. Bu. Pun payah nggih. Bapak-bapak, wonten sosok yang tegap, gagah, dhuwur, perlente, atletis, tapi tidak punya jiwa. Mboten gada ruhaniyah alias konslet. Kira-kira panjenengan purun ambil menantu, nah wonge gagah, ganteng, gede dhuwur, tapi lola-lolo. Nek wonten kegiatan-kegiatan kenduren lan sak piturute misale, napa panjenengan undang napa mboten? Mboten. Napa? Karena kemanusiaannya tidak ada. Kemanusiaannya sudah hilang. Mila alhamdulillah poso Ramadan kalau wingi kita menemukan jati diri kita. Kita menemukan jati diri kita, menemukan kemanusiaan kita. Mila alhamdulillah pesantren Subuh Salam yang tiap tahun istiqomah ngawontenaken semacam haflah nggih, takhtiman khatmil Quran, khatmil alfiyah biasanya ngaten, dan macam-macam kitab-kitab kuning niki ditasyakuri. Begitu kita selesai mengadakan puasa Ramadan bersama-sama, di saat-saat kita disebut kembali kepada fitrah. Orang yang sedang keadaan kembali pada fitrah akan mudah diajak. Pengajian-pengajian ngeten iki mboten gampil
bosen. Masih rong dino, rong telung dino, seminggu saulan kayak ngaji ngeten purun. Sanggup. Buktine sak mangke sudah melampaui waktunya panjang tasik betah teng mriki. Keranten napa? Keranten kita merasa kembali kepada fitrah. Niki pun wonten sing wangsul napa dereng niku wau. Tasik napa panggah teng mriki nggih mulai enjing, napa mulai wingi? Winginane. Alhamdulillah, tanda kembali kepada fitrah. Monggo kita ugemi, kita pertahankan, lajeng kita praktekkan dalam kehidupan 11 bulan sakbatane Ramadan. Syawal ngantos mangke kepanggih kali bulan suci Ramadan. Tujuannya poso Ramadan 1 bulan niki kanggo bekal 11 bulan yang akan datang. Supaya nilai 11 bulan kadang ini wonten nilai-nilai puasanya, wonten nilai Ramadannya, nilai mengekang nafsu, menahan diri, gak ngoyo, gak ngongso, menghindari perbuatan-perbuatan ingkang boten sae. Selama 1 bulan kerana niki adalah ajaran-ajaran poso Ramadan. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah. Nikmat ingkang agung pada saat ini dan nyata, tapi kita niki lali bahwa kemaujudan kula panjenengan sedaya niki paham boten nek bahasa Jawa? Nek bahasa Madura mboten paham. Paham bahasa Madura? Kemaujudan, kelahiran panjenengan di dunia ini sebuah nikmat yang agung saking kersane Gusti Allah. Disebut nikmatul ijab. Nikmat kemaujudan. Artinya panjenengan ini telah memenangkan sebuah seleksi besar, seleksi raksasa, menjadi pemenang yang maujud di permukaan bumi, di planet bumi menika. Jadi panjenengan maujud niki memang menjadi pilihan Gusti Allah. Dimenangkan oleh Allah. Tentu ada yang dikalahkan. Tentu wonten sing kalah dalam seleksi menika. Akhirnya mboten pernah wujud di dunia. Mungkin ingkang mboten wujud teng dunia niki lebih hebat timbang panjenengan. Dedeke, wajahnya, sosoknya mungkin lebih hebat. Tapi tidak dikehendaki wujud di Gusti Allah. Sing dikehendaki wujud nggih kados panjenengan niki. Duka gak ngerti aku. Wajah-wajah seperti apa gak jelas. Artinya wajah-wajah yang gak jelas iki menjadi pemenang. Ini sebuah nikmat uzma atas kemaujudan kita panjenengan sedaya. Berarti kita ini disebut umat pemenang, umat unggulan. Memenangkan untuk apa? Memenangkan untuk menjadi khalifatullah fil ard, untuk mengisi bumi, mengisi planet bumi menika. Wujud kita di planet bumi niki nikmatnya double-double. Coba wujud kita nih di planet lain, kita udah ngerti. Alhamdulillah teng mriki ada Kiai Sakroni Kiai Asari nggih. Kiai lajeng wakil Katib PBNU ngapunten.
Ah, Kiai sampak lali kula. Kiai sinten niki? Wakil Khatib balak-balik panggih. Kiai Muhyiddin Khatib nggih. Kiai Muhyiddin Thohir. Wong wau to nek teng PB teng Jakarta wingi teng Jepara wae. Kiai Muhyiddin Thohir. Mungkin tinten ada Bapak Haji Badri. Sinten malih kathah niki teng Ngajeng niki. Para sepuh, bini sepuh. Ngapunten nggih, kelanten kula niku wis teka langsung munggah, mari langsung mulih, ngoten mawon pikiran niku. Dados kembali panjenengan niki sebagai kelompok pemenang. Pemenang dalam seleksi raksasa, seleksi yang luar biasa. Nek panjenengan gambarkan dzurriyyatipun Nabi Adam, seberapa banyaknya niki para malaikat gilu-gilu. Teng sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dawakan lamma khalaqallahu Adam wa dzurriyyata qalu ya Rabb idzan la tasaulamul ard. Saking kathahé dzurriyyat yang menang, dzurriyyat sebagai unggulan pemenang dalam seleksi untuk wujud di planet bumi niki, malaikat giru-giru matur dhumateng ya Rob idzan la tasa'ulahumul ard. Nek ngaten kathahe dzurriyyate Nabi Adam, bumi niki mboten cekap ya Rob. Planet bumi ini mboten cekap. Lajeng Gusti Allah jawab, inni ja'ilun mautan. Ojo khawatir. Ojo khawatir ya malaikat, inni ja'ilun mautan. Aku bakal menciptakan makhluk yang namanya kematian. Terserah mati ini, nopo mati ijen-ijen, nopo rombongan. Rombongan bisa jutaan, bahkan mungkin miliaran, atau ijen-ijen. Untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia ini. Ana sing mati krana lara, mati krana tuwa, nggih. Bahkan mati waktu nom, bahkan procot lahir mati. Inni ja'ilun mautan. Lajeng malaikat matur mal Gusti, nek ngeten idzan la tahna alimul aish. Idzam lam yahna alimul aish. Nek panjenengan ndadosaken kematian, mereka akan merasa hidup tidak tenang, dihantui oleh kematian, takut mati. Kalau orang dalam ketakutan, dia tidak akan bisa normal hidupnya. Bahkan mungkin tidak mikir keluarga, tidak mikir mengembangbiakan populasi manusia, Bani Adam. Niki nek panjenengan nyiptaken kematian. Gusti Allah jawab, inni ja'ilun amalan. Jangan khawatir malaikat, saya akan menciptakan sebuah angan-angan, lamunan, cita-cita, harapan, semangat, sehingga kematian itu justru menjadi semangat, motivasi. Karena eling mati kapan maneh, mumpung durung kedisian mati, semangat. Jadi kematian ini bukan malah menjadikan mereka takut, tapi justru mereka semangat untuk segera melaksanakan kewajiban amanah. Panjenengan wedhus napa mboten dumateng kematian?
Biasanya nek wong cerita mati niku padha mengkeret wajahe. Pucet kabeh. Biasa sing ngeten-ngeten iki berangkat dhisik. Jadi mati itu sudah pasti. Cuma kita mboten ngertos kapan. Justru kematian itu akan menjadi motivasi untuk semangat. Maka di kita diperintah ngilingi mati untuk menyemangati, tidak menunda-nunda kewajiban. Lu amanat yang besar bagi kita, bagi pondok pesantren Subul Salam, bagi pada santriwan santriwati, bagi semua manusia diciptakan oleh Allah untuk mengemban amanat menika khalifatullah fil ard, menjadi khalifatullah, pengisi, pengatur planet bumi ini kok. Pun jelas ayat-ayat Al-Quran. Gusti Allah telah mentamkinkan panjenengan di bumi dan disiapkan rizki-rizki di bumi ini untuk terus ngurus bumi ini kok. Bahkan langit bumi diciptakan untuk ditundukkan kepada manusia. Niki bukti nek manusia niki memang diberi amanat untuk ngatur bumi. Lah ngatur bumi niki butuh ilmu, butuh pendidikan. Pendidikan sing nopo? Pendidikan sing bener. Bukan hanya pendidikan yang cuma menghasilkan pinter mawon, bukan pendidikan yang hanya mampu membuat kecerdasan otak anak didik mawon, tapi pendidikan ingkang melahirkan dan menjamin beneri perilaku kehidupan. Sakniki kata pendidikan-pendidikan, lembaga-lembaga yang menawarkan untuk segera menjadi manusia-manusia ingkang cerdas, limpat akali. Bahkan kata lembaga yang menjadi lembaga favorit, lembaga unggulan, memang terbukti anak-anak didik yang dididik di dalam lembaga-lembaga menika memang cepat dan cerdas, cepat pinter. Tapi pendidikan lembaga-lembaga menika tidak menjamin anak didik ini menjadi anak didik yang benar. Cerdas iya, tapi benar tidak ada jaminan. Menjadi khalifatullah fil ard butuh pendidikan yang benar sekaligus pinter. Lembaga-lembaga yang siap untuk melahirkan pendidikan yang benar sekali pinter sampai sekarang hanya pondok pesantren dan lembaga-lembaga yang dalam naungan pondok pesantren, termasuk perguruan tinggi yang dinaungi oleh, diselenggarakan tahta Israfi Ma'had Islami menawi Subul Salam gak ada pendidikan umumiyah misalnya, tapi di bawah kontrol pesantren ini masih ada harapan penyelenggaraan pendidikan yang melahirkan benar sekaligus pinter. Kerantan apa bapak-bapak ibu-ibu niki mbok iso paham mbok enggak kira-kira? Pomane wis kesuwen niki. Ibu-ibu niki wonten sing wajahnya ngadep mriko. Wonten sing wajahe ngadep mriko. Ana sing ket mau ndilu ae. Tok ketara nek payah nggih. Nggih, ketawis nek payah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Dadi ngatur menjadi khalifatullah fil ard. Sanes khilafah lho nggih. Khalifatullah fil ard. Kados dia Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, pengatur bumi.
makhluk yang ditamkinkan oleh Allah untuk ngatur bumi. Nggih panjenengan sedaya. Keratan apa? Keratan panjenengan sebagai pemenang, sebagai makhluk unggulan, kelompok yang memenangkan seleksi raksasa untuk wujud di dunia. Lalu kadung wujud ngeten nek mboten sekalian kita mempersiapkan diri untuk menjadi khalifatul fil ardh, niki bakal ciloko. Kita berarti tidak bisa mengemban amanah ini. Lah khilafatullah fil ardh atau khalifatul fil ardh niki butuh kemampuan, kecerdasan otak dan kebenaran hati. Pondok pesantren sudah melakukan hal ini, persiapan-persiapan untuk melahirkan para khalifah-khalifah fil ardh yang siap dengan kecerdasan otaknya dan kebenaran hatinya, spiritualnya, ngatur bumi. Nek cuma mengandalkan kecerdasan otak pun kata contoh nih, tiang Jakarta cerdas otai, kata nih, tapi mboten cerdas hatinya, tidak cerdas spiritualnya. Akhirnya napa? Nggih pun kelakuannya cuma korupsi, ngoten. Ngentekaken duwite rakyat. Sedaya niku diolah untuk kepentingan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Kadang nama rakyat dijual. Napa malih pun ngadepi 5 tahun sekali. Sing dijenengi pil, sing garai para kiai, para ulama, para habaib ruwet mikiri pil niku. Sing biasa dilanjut dengan pil kadal. Pil sing ana kadali. Mriki wonten mboten pil kadal? 5 tahun sekali nggih. Nyopo panjenengan 5 tahun sekali nggih. Napa bendina nyopo? Mboten. Sing winginane nganggep ngaku dheweke saya paling amanah, saya akan ketemu umat, saya akan selalu menunggu umat, saya akan merespon, memikirkan umat. Sakniki teng pundi? Bu, teng pundi, Bu? Makanya hati-hati. Mulai saiki terutama Nahdlatul Ulama masuk ke abad kedua, sedaya harus teratur, harus rapi, menghidupi pimpinan, karena Islam itu agama yang terpimpin, agama yang tertib, agama sing boten karepe dhewe. Justru agama inilah mengatur keberadaan kula panjenengan sedaya, gak oleh karepe dhewe. Ini keranten kita membiasakan dan terbiasa dengan kodos wingi-winginane, mereka nggih akhirnya wae ini gampang. Nek butuh ya teko, butuh ya epok-epok ngrumat, sehingga mereka mendapat gelar yang selama ini ngaku saya ini adalah pemimpin masa depan, tapi ternyata mereka pemimpin di depan umat, cuma di depannya tok menjadi pemimpin, tidak di depan umat ya bukan pemimpin. Nah ini jadi penting kita mulai merasa kita harus kadung lahir, kadung wujud. Tentu wujud kita mboten ameng-amengan, pasti ada hikmah yang besar napa ngurus bumi niki dengan secara benar. Lah ngurus bumi niki antara lain yang terbesar adalah imaratuha, memakmurkan bumi niki. Bagaimana bumi mboten rusak, bagaimana bumi ini tidak hanya sumber kekayaannya saja yang dieksploitasi, dieksplor, diambil tanpa kita merawatnya. Bagaimana bumi ini penghasilannya bisa merata, semua tidak pandang. Ikta'u kulli dzi haqqin haqqah, memberikan
orang kepada mereka yang punya hak. Sinten mawon punya hak yang sama. Lajeng istiqomah. Niki antara tugas-tugas sebagai khalifatullah fil. Mpun dikira panjenengan ndak ada tugas. Nek panjenengan boten sadar mulai sakniki benjing-benjing panjenengan nek ngadep dumateng ngersana getun. Untuk apa kita lahir di bumi ini? Untuk apa kita maujud di bumi ini? Kalau hanya maujud mangan turu mana? Nggih? Mangan turu mana? Cuma begitu saja. Ada tugas, walaupun tugasnya berbeda-beda. Mungkin memakmurkan bumi ini ngurus dirinya bagaimana sih benar. Mungkin memakmurkan bumi ini mengurus keluarga, bagaimana pendidikannya, bagaimana kontrolnya, mengarahkan mereka di pendidikan yang benar. Karena dia ingat peringatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa inna ma wa yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Niki hadise tambahan kula dhewe, ayu bajingani ayu malinganihi. Tambahan kula rawahu Muslim kula. Bayi yang dilahirkan, semua anak-anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci, bagaikan kertas yang putih. Mau diapakan kertas ini, bayi ini? Kalau kertas ini ditulisi ayat kursi, suratul Fatihah, suratul Al-Ikhlas, kertas niki mulya napa mulya? Mulya. Karena berhukum mushaf. Kertas ini sudah berhukum tidak sembarang orang boleh pegang kecuali dia dalam keadaan punya wudhu suci, karena berhukum mushaf. Tapi nek kertas niki digambari tiang-tiang indahoi, digambari nyonya-nyonya ongkep, nggih, digambari terus kanca-kanca guyonane sekwilda sekitar wilayah dada, digambari gambar bupati buka paha tinggi-tinggi, niki kanca-kanca lho nggih. Hukumnya kertas napa niki? Kertas yang ada gambar-gambar tiang indohoi, nyonya-nyonya ongkep, jelas kertas ini menjadi berhukum sampah. Nggih napa mboten? Napa njen mulyakaken? Nah, kertas sing ono gambare nyonya-nyonya ongkep niki sampean pigorai, sampean tempelno nduk anu. Kon mari subuh wis wiritan ngadep teng ngendi gambar niku wau. Kali mantuk sampah, ini sampah. Beda dengan kertas yang ditulisi suratul Ikhlas, ayat kursi, muawwidzatain, mulya. Anak nggih ngaten. Kalau orang tua yang tadi punya tugas sebagai khalifah lalu juga melahirkan, punya anak, termasuk bagian daripada memakmurkan bumi, pun dikira loh nggak ada anak itu bukan bagian daripada memakmurkan bumi. Kenapa? Mempertahankan populasi manusia ini wajib. Karena apa? Kalau manusia sudah punah, tidak ada manusia, Islam diangkat di Gusti Allah. Karena yang melaksanakan menjunjung Islam adalah manusia. Kalau manusianya sudah habis, ya sudah selesai. Makanya disyariatkan nikah. Karena satu-satunya pintu untuk mendapatkan keturunan yang sah hanya melalui pintu pernikahan. Mboten pintu kumpul kebo, campur kebo, 7-Eleven, bukan.
melalui pintu pernikahan. Saman buktikan poro kok poro nggih. Pokoke begenggek semra begenggek. Paham mboten? Teng mriki napa bahasanya? Sundel. Begenggek, sundel, napa malih? Sak hidung belangnya, sak pelanggannya, coba tanggleti. Kamu melakukan itu, pengen punya anak apa enggak? Jawaban rata-rata tidak ingin punya anak. Rata-rata dia. Kenapa? Karena itu sebuah tanggung jawab. Maka mereka melakukan itu karena ingin tidak punya tanggung jawab. Lepas daripada tanggung, maka jajan. Lah nek mereka ingin punya anak, sido dodolane kukut. Jadi untuk melepaskan sebuah tanggung jawab, mereka melakukan perselingkuhan kados mekaten. Nek mboten percaya coba observasi, penelitian ke tempat-tempat hitam. Rata-rata akan jawab tidak ingin punya anak. Kalau manusia sudah tidak ingin punya anak, merata habis dan punahlah yang namanya manusia. Populasi manusia mandek, habis. Makanya disyariatkan nikah. Dan satu-satunya nasab yang bisa nyambung ya nasab yang melalui pernikahan. Ini termasuk sunnatullah. Bahkan salah satu dari kulliyatul khamsi ad-daruriyatul khams adalah an-nasl. Watan ad-din. Nggih, hifdzuddin, hifdzun nafas. Ngaten nggih, hifdzul mal, hifdzul irdi. Ngaten? Khidun nasal. Ini kulliyatul khamsi artinya wong sak donya, sak jagat sepakat. Ini sebuah darurat yang harus dipertahankan dan harus dikerjakan. Lah, punya anak, anaknya tidak terkontrol, lepas. Ono sekolah favorit, wah, jor-joran menunjukkan dia orang yang sukses. Tapi di sana tidak menjamin anak didik yang benar, cuma pinter iya. Bahkan mungkin keliling dunia dia memenangkan perlombaan-perlombaan hasil belajarnya di sekolah favorit, tapi tidak ada jaminan benar. Berbahaya, Pak. Wong kita niki pemakmur bumi, butuh kecerdasan hati, juga butuh kecerdasan otak. Lagi kok cuma cerdas otaknya saja, hatinya tidak cerdas. Niki berbahaya. Contohnya kata, sekarang banyak orang profesor-profesor. Dulu sebutan profesor niku tiang-tiang sing mendalami ilmu pengetahuan yang sekolahnya pun nutuk, gelarnya pun macam-macam gelar diambil, lalu menjadi guru besar. Umumnya mereka budak-budak ndasi, sekakian mikir, disebut profesor. Jadi profesor sing budak-budak ndasi. Niku riyen, nek sakniki memang kadat yang budak tapi mboten profesor. Atau durung profesor. Teng Jakarta niku wonten perkumpulan Perbakin. Kalau pikir niku perkumpulan olahraga. Ternyata perkumpulan baduk-baduk kinclong. Kumpulannya wong budak-budak, bukan profesor. Cuma baduke sing kinclong. Di Jakarta pun ada profesor yang sudah mulai selingkuh dengan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena tidak cerdas spiritualnya, tidak cerdas hatinya, cuma cerdas otaknya. Quran turun ayat pertama,
redaksi sebagai pelantikan dan hari kejadian Nabi dan kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika surat Al-Alaq. Coba diwaos. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lho niki termasuk bagian pemakmur bumi niki. Ayat pertama yang turunkan adalah surat Al-Alaq 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Betapa tingginya wong niki pelantikan kenabian dan karena Nabi Muhammad ini cara baiate ini ayat ini. Ayat perintah Iqra, bacalah. Nggih? Kalau ada perintah di mata Kanjeng Nabi Muhammad tanpa ada taksis, umat masuk ke dalamnya, masuk diperintah juga. Bacalah, hei Muhammad dan para umatnya. Apa sekedar membaca? Kalau membaca kathah tiyang membaca secara letterlek, tidak sederhana. Wong ini pelantikan Nabi dan Rasul, tentu perintah membaca ini perintah yang luar biasa. Kita harus cerdas. Kalau bisa kita artikan, Iqra niku sami dengan perintah menjadi orang yang punya kemampuan yang tanpa batas. Lalu khalifatu fil ard, kemampuan harus tanpa batas di dunia loh, nggih. Hei Muhammad dan umatnya, jadilah kamu dan sekalian umat menjadi manusia-manusia yang punya kemampuan yang tanpa batas. Karena khalifah harus bisa menjawab tantangan semuanya, baik ukhrawi, duniawi, diniyah, harus bisa. Itulah khalifah. Maka harus mampu yang tanpa batas. Bila perlu, napa? Semua gelar yang di dunia ini ambil. Karena ilmu itu sebenarnya tidak ada perbedaan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Masih pesantren salaf perlu juga memahami pelajaran-pelajaran yang ada di luar untuk menjawab tantangan, untuk menjadi manusia khalifatullah fil ard. Wong ulama kita dulu nggih menguasai teknologi, nggih, menguasai ilmu aljabar, matematika dan semuanya, ilmu astronomi. Kenapa? Karena beliau belum merasa dirinya menjadi khalifatullah fil ard. Tanpa batas, bila perlu dimanapun ada gelar, ambil. Tapi Qur'annya bilang bismi rabbik. Kemampuan yang tanpa batas itu harus selalu disertai dengan bismi rabbik. Loh ini loh, bismi rabbik niki bener niku wae. Bismi rabbik niki kecerdasan hati. Kalau kemampuan yang tanpa batas itu kecerdasan otak, ya, bismi rabbik ini kecerdasan spiritual, kecerdasan hati. Tidak bisa berdiri sendiri. Kecerdasan hati pun harus ada kecerdasan otak. Ki Rangga Warsita pun ngetaken napa engete ngeniku wong bener akeh kang padha denger-denger, nggih, wong jujur padha kojur, wong pinter padha keblinger. Zamane zaman edan, nek gamul edan gak keduman, nek kepingin keduman edano bareng-bareng. Dadi zamane, nggih, nek sak mangke panjenengan dadi wong bener tok, gak pinter pun tah, denger-denger panjenengan. Dinggo langganan wong. Langganan untuk ditipu, dibijui dan sebagainya.
ditinggal. Pinter tok nggih ngoten keblinger. Jadi harus ada bener dan pinter. Zaman sakmangke. Bener inilah akan mengontrol ilmu tadi. Riwayat Imam Khatib Al-Baghdadi dawakan fit dunya tughyanani. Tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal. Walladhi yunjika min tughyanil ilm al-ibadah. Walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala. Di dunia ini ada dua keculasan. Di dunia ini ada dua kesesatan. Culas niku bahasa orang tertentu. Nek bahasa orang umum nggih niku selingkuh. Jadi panjenengan nek mendengar kata selingkuh insyaallah akeh sing paham. Teng mriki wonten mboten selingkuh itu. Nah, kata nggih. Tapi mboten hadir teng mriki kan? Mboten nggih. Jadi kata beliau di dunia ini ada dua perselingkuhan. Selingkuh dalam ilmu pengetahuan. Gini kuau. Ilmu yang tidak didampingi oleh bismi rabbik. Ilmu yang tidak didampingi oleh khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Walladhi yunjika min tughyanil ilm al ibadah, untuk menyembuhkan, menyelamatkan dari perselingkuhan ilmu. Tidak ada lain, ibadah. Ibadah itu apa? Kecerdasan hati, wow. Bismi rabbik, wow. Khasyatullah, wow. Karena niki adalah sebuah haflah merayakan mentasyakuri pesantren hasil belajar ngaji selama 1 tahun. Perlu bagaimana? Dan memberikan wawasan, peringatan supaya umat Islam itu lebih percaya pada pesantren, karena pesantren menjanjikan anak didik yang benar sekaligus pinter, bukan kepada yang lain. Rugi panjenengan, geton nanti di belakang panjenengan. Sinten sing bakal memakmurkan meramaikan pesantren mboten panjenengan sedaya. Makanya kajian ini anakmu jadi bajingan, anakmu jadi morfinis, anakmu jadi pentolan, gara-gara awakmu tidak kontrol, salah meletakkan, menyerahkan anaknya pada pendidikan-pendidikan yang tidak menjamin bener lan pinter. Niku tuh dengan teman-teman sinten, dumatan orang tua dua. Alhamdulillah pesantren masih banyak di pundi Lampung Timur iki kata ageng-ageng kados Subuh Salam. Kiai ini tasik siap menerima berapapun santri. Nggih. Berapapun santri siap untuk melahirkan anak-anak bener, para kiai, nggih, para majelis masyayikh, majelis asatidzah, majelis ustazat siap melahirkan anak-anak yang benar sekaligus pintar. Berapapun putra putri panjenengan. Lola enak pun dadi wong tua, wis lepas dari terhindar dari tudingan Kanjeng Nabi. Nggih, karena itu tugas wong tua untuk benerno anak, minterno anak, tapi sudah diambil alih oleh para kiai, nggih, pengasuh pesantren. Nggih, sakniki pun enak pun gawe anak piro ae ndak ada beban. Wah, gawe anak piro ae ndak beban. Kanjeng Nabi seneng nek wonten tiyang niku putrane kathah. Tapi putra sing bener lan mboten putra sing gomblo-gomblo. Nggih, mboten putra-putri sing lolak-lolok. Ayo saiki melahirkan anak yang banyak. Serahkan ke pesantren-pesantren. Kiai masih siap. Lu ngoten. Pemerintah mboten melarang nek kita niki cita-cita punya anak yang hebat-hebat, malah bangga pemerintah. Pemerintah berat itu karena apa? Kebanyakan kita ini pinter gawe anak tok, tapi gak sanggup bener no anak. Niki lho.
Kelakuane niki coba pinter gawe anak. Sakniki ayo dirubah. Ojo lali tapi dungane niki penting bapak-bapak ibu-ibu. Duka apal duka mboten. Supaya dhewe anak bener lan pinter mangke. Niki dungane niku simpel. Mboten kata-kata, gak perlu ngatamno Quran sewengi. Ngapain gawe anak ngatamno Quran. Nggih kawanen cukup kados kanjeng idza ata'tum ahlau falyaqul bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Apal sampean? Bapak-bapak apal? Guyu tok. Ibu-ibu nek bapak mboten apal, ibu-ibu mboten napa-napa sing maos. Pokoke ana sing maca ngoten lho. Dadi kanjeng beliau manakala salah satu kalian naik ring, sebab naik ring mboten. Mosok gak paham naik ring. Kula badhe terus terang niku gak tega kula. Manakala kalian naik ring jangan lupa baca bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibish syaiton ma razaqtana. Simpel nggih, simpel. Tapi akeh sing gak apal. Bukti ini kula teng pundi-pundi nyampeaken ngeten nek mudhun dugi mimbar kata sing nyun catetan. Wau napa dungane nyun dicatetaken. Ketara jelas nek gak apal iki. Padahal simpel. Bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibish. Setan iki nek krungu bismillah, kados dibom atom, dirudal. Karena apa? Setan itu salah satu makhluk yang mampu mengganggu rizkinya manusia Bani Adam. Rizki itu apa? Rizki itu mayuntafa'u bih. Apapun yang bisa diambil manfaat oleh anak Adam, manusia, itu nama rizki. Bojo niku rizki, suami niku rizki, makanan juga rizki yang bisa dimanfaatkan. Pokoknya semua yang dimanfaatkan itu sudah namanya rizki. Apa yang sudah digunakan itu nama rezeki. Lah mangke rezeki dibagi ono rezeki halal, ono rezeki haram. Tapi kalau yang digunakan hasil mencuri, ya rezeki yang haram. Lah niki setan saged ganggu, termasuk naik ring wau niku. Jadi setan akan selalu menanti kapan Bani Adam suami istri naik ring. Karena setan cek nik lali gak ndonga niku wau sehingga kiambake saged melu dadi panitia bersama nggarap proyek bareng lu niku karepane setan. Sampeyan tinggal teng tafsir-tafsir surat Al-Isra ayat 71 niku wastafziz man istata'ta minkum bisautik wa ajil ma'al bi khailika wa rajika wa syarik fil amwali wal aulad sama tinggal di tafsir Khazin. Ini gak diterangkan. Setan itu dengok-dengok di senjatanya para suami. Senjata suami itu dianggap sebagai tempat siskamlingnya setan. Gerdu. Manakala naik ring kok gak moco itu, setan gubet dan ikut nggarap proyek. Kalau proyeknya berhasil, jadi anak-anaknya kecampuran unsur-unsur setan. Kenapa? Karena setan ikut meneteskan spermanya. Kalau jadi anaknya kecampuran unsur-unsur, bahaya apa bahaya? Bahaya. Padahal Rasulullah nyiapkan iki lho donga penangkalnya, simple. Insya Allah kalau kamu baca, setan tidak akan mengganggu. Anakmu akan menjadi anak yang benar sekaligus pinter. Cuma donga bismillah Allahumma jannibna wa jannibish pun diremehaken. Donga-donga sing sami kali mlebat WC nggih dongane napa mlebat WC Allah mina'udzu bil khubusi wal dan seterusnya dan itu kelihatan remeh. Para bapak para pentingnya persiapan dumateng generasi mendatang sebagai penanggung jawab pemegang amanah besar Khalifatullah Fir. Muga-muga santriwan santriwati teng mriki nggih sing khatam-khatam dan ingkang sampun menjadi santriwan santriwati ingkang berhasil sukses
nggih pikantuk uluman nafi'ah, baik uluma al-ulum ad-diniyah wal umumiyah, al-ulum yang bisa mencerdasi, menjawab tantangan yang ada sebagai khalifatullah fil ardh. Lan para wali santri dan semua umat Islam dipun berkahi rezeki ini dening Gusti Allah. Dikuatno, dilancaraken hajat-hajati dipenuhi dening Gusti Allah saged terus percaya mempercayakan putra-putri pesantren karena di tangan panjenengan pesantren akan terus berkembang dengan baik. Muga-muga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga termasuk utange diparingi rezeki ingkang sanggup melunasi. Baik utang tahunan, bulanan, mingguan, harian, jam-jaman, menitan. Muga-muga sakit kesaur barokah sampean memakmurkan pesantren, mempercayakan pesantren, dan muga-muga sing ngutangi gak gelem disauri. Lho nek mboten ngeten mboten lengkap apa mboten nggih? Allahumma para bapak para ibu mekaten ingkang saya kula aturaken nyuwun ngapunten kang kathah. Wis ngomong gak karo-karuan iki wau. Muga-muga dan satu atau setitik kebenaran sebagai nilai tambah kehidupan panjenengan kula sedaya. Allahumma mekaten ihdinas shiratal mustaqim. Monggo kita masuk suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami ikhwani min anba'il muslimin, jami ashabi azwaji radhiyallahu jami' jamil ulamil amilin wa syuhada wa sallallahu alaihi wasallam sayyid Muhammad Imamuna Syafi'i hujjatul Islam Muhammad al-Ghazali Tus, thumma Syekh Abdul Qadir al-Jailan, Syekh Muhammad al-Badawi, Samad ar-Rifai, thumma Syekh Ibrahim ad-Dasuki, Syekh Abdul Salim al-Masyi, Syekh Hasan al-Syadili, Syekh Abil Abbas al-Mursi bin al-Sekandari, Syekh Zarruq, Syekh Ibn Abbad, Syekh Zarruq, Syekh Abdullah Syarqawi, thumma Syekh Muhyiddin Yakhim Sa'anna, Syekh Abdul Haddad, Syekh Jardani al-Tis'ah, thumma ila mu'asiyah jam'iyah Nahdlatul Ulama jami'iha ya Allah, ulama aha wa a'dha'aha ulama iha wa a'dha'iha jami'an, thumma ilha'ul hadirin sahib adal ma'ad wa jamil iyal afallahu afam wa yasaqdi hawaijum ala dinah syai'ul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamin wa ala alihi washabihi wa ajmain. Allahumma ya Allah taqabbal minna ya Allah salatana syamana qiyamana ruku'ana takhashu'ana tadru'ana wa julusana juhudana a'malana salihah wa tammim taksiran tadir biha juhana ya alamin wa ikhar nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Waj'al syamana fihi ya Allah fi syahr Ramadan syama sha'imin wa qiyamana fihi qiyamal qa'imin wa nabbihna ya Allah fihi annamatil ghafilin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma akhzuna bi annaka allati la tanam waqnufna bika nafaka alladhi la yuram warhamna biglafanuhlak anta waliyuna anta nasu anta malja'una kam min ni'matin an'amta alaina qalla bi anta syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana qalla anta sabruna wa yamin inda ni'mati qalla anta syukruna falam yahrumna wa yamin inda baliyati qalla anta sabruna falam yahdhulna wa yamin inda ra'an al-khati'at wal masi wal munkar walam yafdahna anta salla ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barakasallam. Allahumma ya Allah anta dzul fadl azim
wa antadul karmil amin tafadhal wa haul hadirin wa hadirat wa haul talibin wa talabat bima'had subulus salam hada ya Allah wa akrimna wa iyyahum birahmal istiqamah was sa'adah was siyadah wal amanah was sihha wal afiyah wal mu'afah was syafa'ah wal iffah wal qana'ah wal ziyadah wal zadah wal barakah was salama fid dini wa dunya akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfad wa qurratan la tanqati wa murafaqat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jinanil khuld. Allahumma la takilna ila nafsina tarfata ain wa la tanzi' minna salihan ma ataitana ya karim ya karim ya karim. Antal hadi ila tariqiz zudir rasyad wa salsam bi'adadi kulli harfin jara bil qalam. Allahumma ya Allah ya azim sultan ya qadim al ihsan ya daiman na'ma ya basit ar rizq ya kathir al khairat ya wasi' al ata wa ya dafi' al bala wa ya sami' ad du'a ya hadiran laysa bighaib ya mawjudan inda syada'id ya khafi ya lutf ya latif asum ya haliman la ya'jal ikdi hajatina ya Allah ikdi hajatina ya Allah ikdi hajatina ya Allah jami'an ya Allah birahmatika arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi mazina hadha damban illa ghafarta wala maridan illa syafaita wala jahlan illa 'allamta wala asyan illa yassarta wala hamman illa faradta wala aiban illa satarta wala dainan illa qadaita wala hadan hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Bismillah. Ya makatan ihdinas shalsaqim wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.